Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat, semoga sehat selalu dalam mengikuti pembelajaran di kelas 8, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tolong untuk diikuti dengan baik ya. Sebelum kita masuk ke getaran, gelombang, dan bunyi, karena kita bisa mendengarkan bunyi, kita sudah oleh Allah itu diberi alat indera, ya, alat indera di dalam biologi, yaitu dengan telinga. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, kita perlu mengingat yaitu pada pembahasan pada biologi, yaitu bagian-bagian telinga. Nah, ini kamu lihat dari gambar bagian-bagian telinga. Nah, di mana bagian telinga itu ada 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini bagian-bagian telinga. Nah, pada telinga luar yaitu terdapat daun telinga. Kemudian telinga tengah itu terdapat 2 bagian, malus dan stapes. Telinga dalam yaitu saluran tengah lingkaran. Nah, kamu lihat itu ada tingkop jorok, tingkop bundar, kemudian bagian dalam adalah saluran eustasius. Nah, pada saluran pendengaran itu yaitu bunyi masuk pada saluran pendengaran, yaitu ada lubang telinga, kemudian membran timpani itu yang menggetarkan adalah suara. Nah, sekarang proses pendengaran. Nah, lihat. Yang semula getaran suara masuk pada telinga luar, kemudian menggetarkan selaput gendang telinga, kemudian masuk telinga tengah dan telinga dalam. Nah, di situ ditangkap oleh tongkop jorok, atau tingkap jorok dan tingkap jorong ya, atau tingkop bundar. Nah, pada tingkap bundar kemudian masuk pada, di situ ada saluran limpa atau yang berada di rumah siput itu bergetar, maka suara itu akan merangsang ujung-ujung saraf. Kemudian setelah ujung-ujung saraf, maka akan menggetarkan yaitu pada otak, sehingga akan bergetar dalam pengelolaan dan menafsirkan rangsang. Jadi otak tadi menerima rangsang dari saraf. Nah, kemudian kita mendengar kesan mendengarkan. Oh, suara apa itu tadi? Nah, kemudian alat keseimbangan. Alat keseimbangan itu kamu lihat. Itu gambar telinga, ada saluran tengah lingkaran. Nah, di situ ada saluran tengah lingkaran lateral, kemudian saraf koleka. Nah, di mana saluran tengah lingkaran apa itu? Yang bagian bawah. Nah, di mana kalau pada
telinga kita tidak bisa mendengarkan secara baik, maka telinga kita akan sakit, ya. Maka disebut dengan gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran itu dapat disebabkan oleh penyumbatan pada saluran telinga, itu bisa, ya. Kemudian bisa penebalan atau pecahnya selaput gendang telinga, itu juga termasuk gangguan pada pendengaran kita. Selain itu, bisa juga dengan pengapuran tulang-tulang pendengaran dan kerusakan pada saraf pendengaran. Itu disebut dengan gangguan pendengaran kita. Nah, kemudian pada getaran, apa itu pengertian getaran, periode, dan frekuensi? Nah, kalau kita lihat rumus daripada getaran, T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T, di mana T itu adalah periode yang satuannya sekon, kemudian F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz atau Hz. Nah, di mana periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, nanti bisa kamu buka buku paket, nih, apa pengertian getaran, apa pengertian periode, dan apa pengertian frekuensi. Nah, sedangkan frekuensi simbolnya F kecil, artinya di situ rumusnya itu seperti T-nya itu adalah periode, berarti frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Sekarang gelombang. Gelombang itu ada dua, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Pada gelombang itu terdapat panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Bagian-bagian gelombang yang menghubungkan antara panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Kemudian cepat rambat gelombang. Kemudian kita bahas pemantulan gelombang. Itu adalah bagian-bagian daripada gelombang. Nah, kamu lihat ini. Gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu kalau contohnya ya, itu adalah gelombang air. Nah, kamu pernah melihat ombak di pantai itu ya, itu membentuk lembah dan bukit. Nah, atau tali kita getarkan, kita pegang, kemudian kita getarkan juga akan membentuk gelombang. Nah, pada gelombang transversal itu ada bukit gelombang, ada lembah gelombang, bukit gelombang ya. Nah, dari B besar ke B kecil itu adalah bukit gelombang, sedangkan D kecil sampai D besar disebut lembah gelombang. Nah, di mana satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Sedangkan panjang gelombang, kamu lihat itu panjang gelombang itu simbolnya lambda, yaitu dari
Nah, itu kalau tepi, nih, B, D, F itu adalah panjang gelombang. Itu pada gelombang transversal. Tetapi pada gelombang longitudinal, contohnya selingki atau pir, nih, selingki atau pir itu digetarkan, maka terdapat renggangan dan rapatan. Renggangan dan rapatan. Nah, kamu bisa membedakan kalau pada gelombang longitudinal renggangan, rapatan, terus terjadi renggangan lagi, rapatan lagi, renggangan lagi, terus tidak berhenti. Nah, panjang gelombangnya, satu panjang gelombang itu terdiri dari renggangan dan rapatan. Itu pada gelombang longitudinal. Tetapi pada gelombang transversal, satu gelombang itu terdiri satu bukit, satu lembah. Itu namanya panjang gelombang. Di situ bedanya. Okay? Itu kalau pada gambar, itu kalau renggangan gambarnya ya renggang, kalau rapatan agak dempet. Itu. Kalau kita lihat, di sini renggangan itu A, rapatan B, itu berarti satu panjang gelombang atau satu gelombang. Sekarang bunyi. Bunyi bisa didengar oleh manusia, itu adalah bunyi yang merambat. Maka disebut dengan rambatan bunyi. Juga mempunyai kecepatan, kemudian dipantulkan kembali. Maka terjadilah resonansi. Nah, resonansi itu adalah kalau pada alat musik, kentongan, gitar, itu juga termasuk alat resonansi. Kalau pada kentongan itu tengahnya kan pasti ada lubangnya. Kalau kita pukul, maka dia berbunyi, maka timbullah resonansi. Pada getaran dan gelombang, contohnya kalau kita lihat, ya kita rasakan, yaitu pada denyut jantung manusia, itu kadang-kadang itu juga termasuk getaran. Kemudian ayunan bandul jam dinding, kemudian pada sistem sanometer, kemudian pada radar, juga gelombang sonik, sehingga akan berakibat pada bunyi. Pada bunyi itu akan terjadi adanya warna bunyi atau timbre, di mana warna bunyi atau timbre itu ya, terjadi saat paduan suara itu ya. Paduan suara itu ada bunyi laki-laki, ada suara laki-laki, ada bunyi suara perempuan. Sama-sama mengatakan do atau re, tapi berbeda bunyinya. Kemudian eflek Doppler. Contohnya lagi pada bunyi itu eflek Doppler. Kalau kita mendengarkan suara sirine mudahnya, ada mobil ambulans, dari kejauhan semakin dekat suara itu semakin keras pada pendengar. Demikian juga setelah melewati pendengar, bunyi itu semakin lama akan semakin hilang. Nah, itu namanya eflek Doppler. Kemudian contoh lagi pesawat supersonik, ya, supersonik. Pesawat supersonik itu adalah suara dengan kecepatan pesawatnya itu adalah lebih dulu kecepatan pada pesawat. Kalau kita kadang-kadang melihat pesawat supersonik, suara di atas kita ternyata pesawatnya itu sudah sampai jauh. Kemudian bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik.
Itu yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik itu biasanya kelawar, lumba-lumba. Kalau manusia itu ultra itu nggak bisa, karena apa? Telinga manusia akan rusak ya, seperti di atas tadi suara ultrasonik, karena bunyi pada manusia itu cuma bisa mendengar dibatasi pada audiosonik, ini audiosonik, infrasonik. Jadi bunyi itu digolongkan menjadi 3, infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Jadi manusia itu cuma bisa oleh Allah itu diberi pendengaran yaitu di audio, dimana kalau infra itu di bawah 20 Hz, kalau audio itu 20 Hz sampai 20.000 Hz, sedangkan ultra itu di atas 20.000 Hz. Nah, itu adalah keterangan dari gelombang bunyi nih. Nah, nanti tugas kalian coba kamu cari apa yang sudah Ibu katakan di depan tadi, tugasnya apa artinya gelombang, apa artinya bunyi, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa buka buku apapun. Kemudian pertemuan di minggu depan kita bisa lanjutkan kembali ya. Ini sedikit-sedikit kamu pelajari dulu, kamu pahami, kita lanjutkan minggu depan. Sampai ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar nih, sampai ketemu lagi minggu depan.